Terlihat sebuah puncak gunung yang gelap dengan langit kelabu serta kabut tipis menyelimuti puncaknya sementara angin dingin berhembus kencang. Nampak sekelompok orang yang sedang berdiri membeku dan membisu. Tatapan mereka tertuju pada makhluk besar yang ada di hadapan mereka. Kelompok tersebut merupakan pasukan dari Xiaoyan yang merasa terkejut dengan adanya kemunculan dari Ratu Semut Pemakan Batu. Ditampilkan tubuh Ratu Semut Pemakan Batu yang diselimuti dengan kulit keras yang menyerupai batu kasar, antena panjang yang bergerak perlahan, dan matanya yang bersinar merah seperti bara api. Napasnya berat, serta menimbulkan gelombang gema di sekitaran gunung. Sungguh di luar dugaan, Ratu Semut Pemakan Batu, makhluk ini adalah legenda, simbol kehancuran yang tak terbendung. Dengan kekuatan yang mampu menghancurkan desa dalam hitungan jam, kehadirannya selalu membawa malapetaka. Akan tetapi, pada hari ini, kelompok Xiaoyan menyaksikan suatu hal yang tidak terduga, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan bertemu makhluk tersebut. Di tengah keheningan tersebut, pandangan kelompok Xiaoyan tertuju kepada Zian, seorang bocah kecil yang menunjukkan aura tenang. Langkahnya mantap saat ia maju sendiri ke depan. Sementara Xiaoyan, Xiao Yixian, Tian Huo, Tetua Feng, dan Tie Jia terlihat ragu dan juga cemas. Semua orang saling berpandangan, terlihat penuh dengan raut muka tegang, penuh tanda tanya saat Zian melangkah maju menghampiri Ratu Semut Pemakan Batu. Dalam pandangan kelompok Xiaoyan, tindakan ini tampak sangat gila. Mendekati Ratu Semut yang kejam adalah tindakan bunuh diri. Tapi Zian tampak berbeda. Matanya yang berwarna ungu bersinar menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan saat jarak antara Zian dengan Ratu Semut berdekatan, makhluk itu yang awalnya tampak garang perlahan menenangkan diri. Antenanya berhenti bergerak liar. Tubuhnya yang besar tampak sedikit menunduk, seperti anak kecil yang sedang menunggu perintah. Pandangan berpindah ke arah Feng Zunze, seorang yang dikenal dengan ketenangannya, namun pada kali ini wajahnya dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Feng Zunze kini hanya bisa bergumam tak percaya. Di hadapan matanya, sesuatu yang mustahil sedang terjadi. Ratu Semut Pemakan Batu yang terkenal angkuh dan sulit untuk dikendalikan kini bersikap jinak, seolah-olah tunduk pada kekuatan yang tak terlihat. Lantas Feng Zunze pun bergumam dengan lirih dan penuh tanda tanya. Apa ini? Pandangan kembali ke arah Zian, dia berhenti tepat di hadapan makhluk itu, lalu berbalik menghadap kelompoknya dengan senyum kecil terlintas di wajahnya. Dengan suara rendah dan juga misterius, Zian kecil berbicara. Dia tahu siapakah majikannya. Pada saat itu juga, antena Ratu Semut yang bergerak perlahan seolah-olah mengangguk faham pada kata-kata Zian. Angin dingin berhembus semakin kencang, membawa suara gemuruh dari kejauhan. Kelompok Xiaoyan terlihat saling berpandangan. Ketegangan di antara mereka telah tampak semakin jelas. Kata-kata Zian yang hanya menambah kebingungan. Apa yang dia maksud? Apa yang sebenarnya terjadi? Kelompok Xiaoyan mulai merasa bahwa ini bukan hanya soal keberanian ataupun kekuatan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Feng Zunze menggelengkan kepalanya perlahan, mencoba berpikir atas apa yang baru saja dia saksikan, sambil berkata perlahan, orang tua ini sudah banyak menyaksikan berbagai macam kejadian, tetapi pada kali ini sungguh berada di luar jangkauan. Xiao Yixian, Tian Huo, Tetua Feng, dan Tie Jia, tampak mereka terlihat takut, ada juga rasa penasaran. Akan tetapi, semuanya hanya diam membisu. Penglihatan tertuju kepada suasana yang ada di sekitaran gunung. Angin kini bertiup lebih dingin dan semakin dingin. Beberapa suara alam yang berdesir kini seolah-olah terhenti, digantikan dengan penindasan dari aura yang mencekam menyelimuti semuanya. Tapi keheningan ini bukan tanda kedamaian. Sebaliknya, itu adalah peringatan. Angin dingin membawa rasa takut yang merayap. Apa yang mereka saksikan hanyalah permukaan dari sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Diperlihatkan seluruh kelompok masih berada dalam rasa kebingungan, melihat sosok Zian dan Ratu Semut yang masih berdiri dalam bayangan yang nampak dari kejauhan. Feng Zunze berdiri dengan gugup, matanya masih tertuju pada Ratu Semut Pemakan Batu yang berwarna emas gelap. Sambil berpikir, Feng Zunze serta melihat gadis kecil itu berdiri dengan angkuh, tanpa sedikit pun rasa takut terhadap makhluk kuno tersebut.
Pandangan beralih kepada Xiaoyan yang berdiri tidak jauh dari Ziyan. Dia tersenyum tipis, matanya memancarkan ketenangan yang berbanding terbalik dengan kegelisahan Feng Zunzi dan kelompoknya. Kemudian Xiaoyan pun berkata dengan tenang dan pelan. Tidak diduga ternyata gadis kecil ini menyembunyikan kemampuannya dengan sangat baik. Feng Zunzi pun menoleh, ekspresinya penuh keterkejutan. Xiaoyan pun tetap tenang, seolah-olah dia sudah tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Di sisi lain, Ziyan yang sedang berdiri tenang dengan mata ungunya yang bersinar lembut. Ada aura yang tak terlihat tetapi sangat terasa, mengalir darinya seperti ada tekanan yang tak kasat mata. Namun bagi Xiaoyan, ini bukanlah suatu kejutan karena dia sudah mengetahui identitas yang sebenarnya dari gadis kecil Ziyan yang merupakan keturunan asli dari naga void kuno. Naga void kuno adalah penguasa tertinggi di antara semua binatang ajaib. Tekanan yang berasal dari darah mereka bukan hanya kekuatan biasa, itu adalah bentuk ancaman dari zaman kuno yang membuat makhluk berpangkat rendah akan tunduk tanpa adanya perlawanan, seakan-akan mereka telah menemukan tuannya. Ratu semut pemakan batu yang sebelumnya terlihat liar dan ganas kini berdiri diam, antenanya bergerak pelan seolah ragu. Suasana di sekitar gunung mulai berubah, ketegangan yang sebelumnya terasa begitu menyesakan perlahan memudar. Tanpa disadari, Feng Zunzi pun berbisik lirih hampir tak percaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ratu semut pemakan batu itu bisa tunduk hanya karena seorang gadis kecil. Xiaoyan lalu melirik Feng Zunzi. Senyum tipis masih menghiasi wajahnya. Dia berbicara dengan nada tenang tetapi penuh makna. Tetua Feng, bukan hanya gadis kecil, tapi lihatlah garis darahnya. Tekanan seperti ini bukan sesuatu yang bisa kita ukur dengan logika biasa. Ziyan merupakan sosok keturunan misterius yang mendominasi dari zaman kuno. Mendengar itu Ziyan berbalik perlahan memandang Xiaoyan. Senyum kecil muncul di wajahnya, tetapi ada sesuatu yang dingin dan misterius di balik sorot matanya. Dan kemudian dia berkata, "Hei Xiaoyan, kau terlalu banyak bicara." Xiaoyan tertawa kecil, tetapi tidak menjawab. Dia hanya memperhatikan Ziyan yang kembali mengalihkan pandangannya kepada Ratu Semut. Pemandangan kemudian menuju ke arah Ratu Semut, di mana Ratu Semut kini sepenuhnya diam. Angin dingin bertiup lebih kencang, tetapi suasana terasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ziyan berdiri dengan anggun dikelilingi aura tak terlihat yang membuat seluruh gunung terasa kecil. Di sisi lain, terlihat kelompok yang masih berdiri terpaku di puncak gunung. Feng Zunzi menundukkan kepalanya sedikit, seolah-olah menyadari sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Semua orang pada akhirnya menyadari bahwa Ziyan bukan hanya seorang gadis kecil, dia adalah warisan dari zaman kuno. Angin dingin menyapu puncak gunung, membawa keheningan yang berat. Kabut tipis menyelimuti kaki gunung, menambah kesan misterius pada situasi yang sedang terjadi. Xiaoyan dengan gerakan secepat kilat melangkah mendekati Ziyan. Tubuhnya terlihat rileks, tetapi matanya bersinar penuh dengan rasa ingin tahu saat ia memandang makhluk raksasa di depannya. Xiaoyan muncul hanya beberapa langkah dari Ziyan. Tubuhnya bergerak dengan sangat luas, yang membuat orang biasa cukup sulit melihat pergerakannya. Matanya menyipit, memeriksa setiap detail makhluk yang disebut sebagai Ratu Semut Pemakan Batu. Diperlihatkan, Ratu Semut Pemakan Batu, tubuhnya berwarna emas gelap, berkilau seperti logam yang baru saja dipoles. 8 sayap tipis menyerupai kulit bawang yang transparan menghiasi punggungnya. Saat sayap itu bergerak perlahan, mereka memancarkan suara gemerisik yang menggetarkan jiwa. Ratu Semut itu adalah makhluk yang tampaknya tidak berasal dari dunia ini. Mulutnya yang besar dihiasi dengan deretan gigi seperti gergaji, tampak seperti alat penghancur yang sempurna. Hanya dengan melihatnya, siapapun dapat merasakan hawa dingin yang menjalar hingga ke tulang belakang. Xiaoyan memperhatikan makhluk itu dengan tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan rasa waspada. Dia berbicara dengan nada rendah, seolah-olah hanya untuk dirinya sendiri. Xiaoyan pun berbisik dengan kecil, gigi yang tajam.
sayap yang tipis, tubuh sekeras logam. Jika ada yang digigit makhluk ini, dia pasti akan mengalami nasib yang sangat buruk. Kemudian pandangan beralih kepada Xian, yang berdiri tanpa rasa takut, matanya yang ungu bersinar lembut. Tetapi ada sesuatu yang dingin dan mendominasi di dalam tatapannya. Ratu semut yang sebelumnya tampak liar, kini hanya berdiri diam di hadapan Xian, seperti tunduk pada perintah yang tidak terlihat. Saat Xiaoyan mengamati Ratu semut, pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan, bagaimana mungkin makhluk buas yang begitu ganas ini berubah menjadi patuh seperti anak kecil di hadapan Xian. Xiaoyan sambil mengalihkan pandangannya kepada Xian. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, tetapi dalam hatinya dia sudah mengetahui jawabannya. Dia tahu identitas Xian bukanlah rahasia baginya. Naga Void kuno, penguasa sejati di antara semua binatang ajaib. Tekanan yang berasal dari garis kedarahnya adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh makhluk berpangkat rendah seperti semut pemakan batu. Ratu semut menggerakkan antenanya perlahan, hampir seperti mengangguk kepada Xian. Suara gemerisik dari sayapnya pun berhenti, dan suasana menjadi semakin sunyi. Xiaoyan mendekat, tetapi masih menjaga jarak aman dari makhluk itu. Sambil tersenyum kecil, Xiaoyan pun berbicara, jadi ini adalah kekuatan sejati dari garis darah seorang penguasa. Feng Zunzi yang berdiri dari kejauhan bersama kelompok lainnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya menunjukkan rasa kagum sekaligus gemetar. Dia berbisik pelan, hampir tidak percaya. Sambil berkata lirih, Feng Zunzi pun berkata, makhluk sebesar itu tunduk hanya karena kehadirannya. Ini cukup di luar nalar. Lalu pandangan beralih kepada Xian, yang tidak memberikan reaksi besar. Dia hanya menatap Ratu semut dengan dingin, seolah ini adalah hal yang biasa baginya. Angin berhembus, membawa suasana aneh yang mendalam. Atmosfer yang tadinya tegang pun kini telah berubah. Tekanan yang sebelumnya menyelimuti gunung mulai memudar, digantikan dengan keheningan yang tidak biasa. Keheningan yang membawa pesan bahwa Xian bukanlah gadis kecil biasa. Kamera memperlihatkan Xiaoyan yang berdiri tidak jauh dari Xian. Pandangannya tertuju pada Ratu semut pemakan batu. Matanya memancarkan rasa ingin tahu bercampur waspada. Makhluk itu dengan 8 sayap transparannya mulai bergerak pelan, seolah-olah menyadari kehadiran Xiaoyan. Xiaoyan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia hanya berdiri diam, tetapi sorot matanya mengawasi setiap gerakan kecil dari makhluk raksasa itu. Namun, Ratu semut tampaknya tidak menyukai keberadaannya. Ratu semut kemudian menggerakkan sayapnya dengan perlahan, menciptakan suara gemerisik yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Rahangnya yang besar pun terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya yang menyerupai deretan-deretan pisau. Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis rendah, seolah-olah memberikan peringatan. Meskipun berada di bawah kendali Xian, naluri buas dari Ratu semut pemakan batu masih ada. Matanya yang tajam memancarkan kilatan buas saat memandang Xiaoyan, seolah-olah menganggapnya adalah sebuah ancaman. Kemudian Xian dengan tenang melangkah maju, tangannya yang kecil menyentuh kepala Ratu semut, menepuk-nepuknya dengan lembut. Suaranya yang lembut pun terdengar, memecah ketegangan di udara. Ucap Xian, "Tidak perlu takut, tidak perlu takut." Ratu semut tampak sedikit lebih tenang, namun tatapannya yang penuh dengan ancaman tetap tertuju kepada Xiaoyan. Gerakan antenanya melambat, tetapi tubuhnya masih tetap dalam posisi siaga. Xian memancarkan ketenangan yang sangat luar biasa, sesuatu yang bahkan mampu mempengaruhi makhluk brutal seperti ini. Namun, meski patuh kepadanya, sifat alami dari Ratu semut sebagai makhluk buas tidak bisa sepenuhnya diredam. Xiaoyan tersenyum tipis, matanya memperhatikan setiap detail.
Dia melangkah sedikit mendekat, tetapi tetap menjaga jarak aman. Suaranya terdengar tenang, meski ada nada waspada di dalamnya. Xiaoyan sambil berbicara dan tersenyum. Makhluk seperti ini penuh dengan naluri ganas. Kalau bukan karena kekuatanmu, Zian, aku rasa aku sudah menjadi santapan kecilnya. Zian pun menoleh, menatap Xiaoyan dengan senyum kecil yang penuh dengan teka-teki. Kemudian Zian menjawab, "Kamu benar, tetapi jangan khawatir, selama ada aku di sini, dia tidak akan menyentuhmu." Kemudian Xiaoyan tertawa kecil, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang menunjukkan bahwa dia memikirkan sesuatu yang lebih besar. Dia berbicara pelan, hampir seperti bicara kepada dirinya sendiri. Xiaoyan sambil berbisik, "Tidak akan menyentuhku selama kau ada di sini, tapi bagaimana jika kau tidak ada, Zian?" Kemudian pandangan berubah kepada Ratu Semut. Mata makhluk itu masih bersinar dengan kilatan buas. Meskipun tubuhnya tetap diam di bawah kendali Zian, suasananya perlahan menjadi lebih tenang, tetapi ketegangan halus masih terasa di udara. Makhluk seperti ini yang dikenal karena kekejaman dan keganasannya hanya bisa ditenangkan oleh sesuatu yang jauh lebih kuat darinya, dan Zian merupakan garis darah kunonya. Dia merupakan satu-satunya alasan kenapa gunung ini tidak berubah menjadi medan pembantaian bagi kelompok Xiaoyan. Puncak gunung kini dipenuhi dengan keheningan yang aneh. Ratu Semut pemakan batu yang sebelumnya tampak sangat ganas kini kembali pasrah, meskipun masih memperlihatkan tanda-tanda amarah yang tersembunyi di matanya. Zian berdiri di depannya, memberikan instruksi dengan ketenangan yang luar biasa. Feng Zunze pun terbang mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Dengan kekuatan garis darah naga poin kuno, Zian tidak hanya mampu menundukkan makhluk sekuat Ratu Semut pemakan batu, tetapi juga mencegahnya untuk meledak dalam kekerasan. Keberadaan Zian sendiri adalah penyeimbang yang tak terlihat, yang membatasi dorongan kekejaman dari makhluk buas ini. Feng Zunze melayang ke samping, matanya cepat mengamati Ratu Semut, lalu berbicara dengan suara yang mengandung rasa gembira. Ekspresinya tampak lebih ringan, seolah menyadari ada keuntungan besar yang baru saja ia temukan. Dengan nada antusias, Feng Zunze pun berbicara, "Jadi makhluk ini tahu di mana letak Hal Aufsol berada?" Zian mengangguk dengan tenang, sambil melirik sekilas ke arah Xiaoyan yang berdiri di sampingnya. Kemudian dia berkata, suaranya tetap penuh kendali, "Ya betul, dia tahu." Xiaoyan merenung sejenak, seolah memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Matanya beralih ke dada Feng Zunze, dan mereka saling bertukar pandang, memahami bahwa waktu mereka semakin terbatas. Sebuah keputusan harus segera kita ambil. Xiaoyan pun mengambil keputusan. "Oke, baiklah, kalau begitu kita harus segera bergerak." Dia berkata dengan keyakinan yang tidak terbantahkan, dan tubuhnya bergerak dengan cepat, mengikuti langkah Zian yang sudah lebih dulu melangkah. Feng Zunze menatap mereka sejenak lalu mengangguk dan mengikuti mereka dari belakang. Waktu adalah segalanya, terutama dalam perjalanan menuju Hal Aufsol yang misterius. Mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk menjelajahi hutan yang sangat luas ini. Setiap detik begitu sangat berharga. Meskipun keberadaan Ratu Semut di hadapan mereka adalah keuntungan, mereka tidak bisa membuang-buang waktu lebih lama lagi. Lalu pandangan berfokus kepada Ratu Semut pemakan batu yang tampak lebih tenang, meskipun masih menjaga jarak dengan Xiaoyan dan Feng Zunze. Sayapnya yang tipis gemersik, namun tubuhnya tampak lebih patuh di bawah kendali Zian. Walaupun kekuatan Zian berhasil menenangkan makhluk buas itu, mereka tetap harus waspada. Makhluk ini tahu sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Tetapi, apakah mereka benar-benar bisa mempercayainya? Dalam dunia ini, siapapun yang memiliki informasi berharga memiliki kekuatan yang tidak terbayangkan. Kemudian kelompok dari Xiaoyan melanjutkan perjalanan melintasi hutan lebat yang semakin mencekam. Langkah kaki mereka menghantak di tanah yang basah.
namun ketegangan di udara terasa semakin jelas. Feng Zunzi berbicara pelan. Kita harus bergerak cepat. Setiap langkah kita bisa menentukan keseluruhan perjalanan ini. Lalu Xiaoyan pun mengangguk tanpa berkata-kata. Matanya masih tajam meneliti setiap bayangan yang muncul di hutan. Sementara itu, Zian berjalan di depan mereka seolah tidak peduli dengan apapun yang ada di sekitarnya. Ruang hutan yang gelap semakin pekat. Meski langkah mereka cepat, rasa tertekan semakin terasa, seperti ada yang mengamati mereka dari balik kabut. Zian yang berada di depan memimpin jalan. Tubuhnya bergerak dengan kecepatan dan kelincahan yang sangat luar biasa, seolah-olah dia mengenal setiap inci dari hutan ini. Xiaoyan dan Feng Zunzi mengikuti di belakang, bergerak lebih cepat daripada biasanya, dengan ratus semut pemakan batu memimpin mereka sebagai pemandu yang tak tergoyahkan. Kecepatan mereka meningkat pesat. Di bawah pimpinan Zian, perjalanan mereka menjadi jauh lebih terarah dan mereka tak perlu lagi khawatir untuk tersesat. Ratus semut pemakan batu, meskipun makhluk buas, kini berfungsi sebagai alat navigasi yang sangat berguna. Namun mereka tahu, semakin lama mereka berada di sini, semakin dekat pula mereka dengan bahaya yang tak terlihat. Zian melesat lebih cepat, seolah merasakan bahwa waktu mereka semakin terbatas. Angin dingin yang mengerikan mulai berhembus melalui lembah, menahan ketegangan yang menggantung di udara. Xiaoyan berlari cepat di belakangnya, matanya terus memindai setiap pergerakan di sekitar mereka. Tanpa berhenti, Zian berbicara dengan tegas. Jangan berhenti. Jika kita terus terlambat, kita akan segera ditemukan oleh orang-orang dari Aula Jiwa. Kata Zian itu seperti pemicu, membuat semua orang mempercepat langkah mereka. Feng Zunzi menatap sejenak ke arah belakang, merasakan udara yang semakin berat dan mempercepat gerakannya. Mereka tahu setiap detik yang terbuang berarti semakin banyak bahaya yang mengintai mereka. Mereka tahu bahwa Aula Jiwa tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika mereka tertangkap, apa yang menunggu mereka bukan hanyalah kematian, tapi sesuatu yang lebih mengerikan lagi, sebuah takdir yang lebih gelap daripada kematian itu sendiri. Saat mereka semakin mendalam menuju pegunungan yang kabutnya semakin pekat, langkah mereka semakin cepat. Ratus semut pemakan batu memimpin mereka dengan tubuhnya yang besar, seolah-olah membelah kabut yang tebal. Setiap sayapnya bergerak, menciptakan suara gemerisik yang hampir terdengar seperti bisikan di tengah keheningan. Di tengah-tengah perjalanan, sambil terengah-engah, Feng Zunzi pun berkata, dengan kecepatan ini, kita sudah jauh melangkah ke dalam perut gunung, dalam artian ke dalam tengah hutan. Tidak ada jalan lain yang bisa membawa kita ke dalam dengan cepat seperti ini. Xiaoyan hanya mengangguk tanpa berkata-kata. Wajahnya serius, fokus sepenuhnya pada perjalanan mereka yang semakin menegangkan. Dalam hati, dia tahu betul bahwa jalan mereka tidak akan semudah ini. Sekarang, dengan setiap langkah mereka yang lebih cepat, mereka mendekati sesuatu yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Ratus semut pemakan batu yang dulu mereka anggap sebagai ancaman, kini menjadi kunci untuk membawa mereka ke tujuan. Namun, seiring dengan kedalaman mereka memasuki gunung, ketegangan di udara semakin terasa. Mereka semakin dekat dengan Aula Jiwa dan semakin dekat pula dengan bahaya yang tak dapat mereka hindari. Setelah lebih kurang dari setengah jam, mereka tiba di sebuah area yang lebih dalam di dalam hutan. Kabut semakin tebal, membuat semuanya tampak kabur dan tidak jelas. Tetapi meski begitu, ratus semut tidak terpengaruh sedikit pun. Sepertinya dia mengetahui jalan mereka yang tepat. Perjalanan mereka sudah membawa mereka jauh ke dalam inti gunung yang misterius ini. Di tempat ini, kabutnya lebih pekat lagi, dan hawa dingin semakin tajam menusuk tulang. Namun, rasa takut yang muncul dari kedalaman gunung tidak bisa menghalangi langkah mereka yang sudah diliputi tekad.
Xiaoyan memandang ke depan, mencoba menembus kabut yang tebal, sementara Feng Zunze memeriksa kembali sekeliling dengan rasa waspada. Di atas mereka, di antara puncak-puncak gunung yang terhalang kabut, sesuatu yang besar dan gelap bergerak, tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Feng Zunze berbisik kepada dirinya sendiri. Semakin jauh kita, semakin gelap tempat ini. Aula jiwa pasti tidak akan mudah untuk ditembus. Zian mendengar kata-kata Feng Zunze, namun dia hanya melanjutkan perjalanannya. Matanya tetap fokus di depan. Dalam ketenangannya, dia tahu bahwa ancaman yang lebih besar sedang menunggu di depan mereka. Mereka harus cepat dan mereka harus siap. Kemudian Zian berkata dengan tenang, "Kita sudah sampai. Siapkan dirimu." Sementara kelompok itu melanjutkan perjalanan, mereka melalui kabut yang semakin pekat. Suasana yang sebelumnya hening dan menegangkan mendadak berubah. Di tengah ketenangan yang mencekam, tiba-tiba bayangan hitam muncul dari kabut yang tebal. Turun perlahan ke tanah. Bayangan tersebut semakin banyak, seolah-olah langit di atas mereka dipenuhi dengan ribuan makhluk yang datang menghampiri. Dari kabut yang dingin dan tebal, makhluk-makhluk gelap mulai jatuh satu persatu seperti hujan yang tidak berkesudahan. Mereka datang begitu cepat seperti bayangan yang terlepas dari kegelapan dan mendarat di atas rumput kuning yang layu, yang tampak seolah-olah telah mati oleh pengaruh kabut ini. Sekilas bayangan-bayangan itu tampak seperti siluet makhluk besar. Namun, ketika mereka semakin dekat ke tanah, mata mereka yang tajam dan penuh rasa takut akhirnya menangkap apa yang sebenarnya terjadi. Xiaoyan terkejut, berbisik dengan keras, "Burung?" Namun, apa yang mereka lihat tidaklah biasa. Bayangan hitam itu bukan burung biasa. Tubuh mereka sekecil telapak tangan. Bulu mereka hitam pekat, dan di sepanjang tubuh mereka ada ratusan semut hitam berukuran kepalan tangan, menggigit erat leher mereka dengan gigitan yang sangat mematikan. Suara mereka terkunci rapat, seolah-olah semut itu menghalangi setiap usaha untuk berteriak. Ya, itu adalah pasukan dari Ratu Semut. Makhluk-makhluk ini, meski tampak seperti burung dengan ukuran sekecil telapak tangan, jauh lebih mengerikan dari yang terlihat. Mereka bukan hanya burung-burung biasa. Di tubuh mereka tergantung ribuan semut hitam yang tampak seperti pembunuh yang tak terlihat. Gigitan mereka begitu kuat dan sangat mematikan, seakan-akan dapat memutuskan kehidupan hanya dalam sekejap. Lalu Xiaoyan memusatkan perhatian, matanya mengamati setiap gerakan dari makhluk-makhluk ini. Bahkan dengan perspektif tajamnya, dia tidak bisa merasakan kehadiran mereka sebelumnya. Bayangan burung-burung kecil ini tersembunyi dengan sempurna dalam kabut yang menghalangi penglihatan. Dengan suara pelan, Xiaoyan pun berbicara, "Aku tidak bisa merasakannya. Burung-burung ini, bagaimana mereka bisa menyembunyikan diri dengan begitu sempurna? Di mana mereka?" Satu persatu, bayangan burung kecil ini mendarat di atas tanah yang lembab. Semut-semut hitam itu tidak hanya menggigit tenggorokan, tetapi juga merayap perlahan ke setiap bagian tubuh burung tersebut, seakan-akan mereka mengendalikan makhluk itu dari dalam. Semua burung yang jatuh kini diam tak bergerak, seolah terhenti oleh cengkraman maut semut-semut tersebut. Dengan suara serius, Feng Zunze pun berkata, "Semut-semut ini, mereka tidak seperti semut biasa. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa." Xiaoyan menyadari hal yang sama. Dia bisa merasakan bahwa semut-semut itu memiliki kekuatan yang jauh melebihi makhluk biasa. Dalam sekejap, seluruh bayangan burung-burung kecil yang jatuh telah terdiam tak bergerak, seolah-olah mati dengan kekuatan semut-semut. Makhluk kecil ini, meskipun tampaknya tak berbahaya, memiliki kekuatan yang sangat mematikan. Bahkan tubuh burung yang kecil itu tidak dapat melawan cengkraman semut yang menggigit mereka dengan ganas. Setiap pergerakan semut tampaknya penuh dengan niat membunuh yang tak terkendali.
Mereka datang seperti badai dan menyerang dengan sangat efektif. Namun, meskipun mereka terlihat terhenti, ketegangan di udara semakin meningkat. Semua orang, terutama Xiaoyan, tahu bahwa ini adalah tanda bahwa mereka sedang berada di ambang bahaya yang lebih besar. Tanpa bergerak, Zian berkata dengan penuh kewaspadaan, "Jangan sampai lengah. Semut-semut ini hanya bagian dari ancaman yang lebih besar. Kita harus terus bergerak." Zian berbicara dengan tegas. Meskipun dia tidak menunjukkan rasa takut, setiap gerakan burung-burung itu menunjukkan bahwa mereka bukan makhluk biasa. Mereka dipilih dan dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Zian tahu bahwa mereka belum sepenuhnya aman. Keheningan setelah serangan burung-burung kecil itu menggantung begitu lama. Namun, itu bukan akhir dari ancaman yang mereka hadapi. Setiap detik yang berlalu semakin menambah ketegangan di antara mereka. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih kuat mengintai mereka di balik kabut tebal yang mengelilingi. Mereka kemudian terus berjalan, namun kali ini dengan kewaspadaan yang jauh-jauh lebih tinggi. Setiap langkah terasa semakin berat, dan udara semakin penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Lalu, apakah yang akan terjadi? Tinggal tunggu saja di episode selanjutnya.